Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang berterima kasih pada Zhou Tianyi. Zhou Tianyi bertanya, apakah kau melihat sesuatu yang seharusnya tak boleh dilihat? Ye Chen membenarkan hal itu yang membuat Zhou Tianyi mengecek kondisi tubuhnya. Gerakan Zhou Tianyi sangat cepat, bahkan Ye Chen sampai terkejut. Dan ia memberitahu bahwa kesembuhan matamu akan cukup lama. Sehingga itu semua bergantung pada dirimu sendiri. Zhou Tianyi juga berkata bahwa keturunan dari 9 kaisar nantinya akan menemuimu. Dan setelah itu ia pun segera pergi dari sana. Sedangkan Ye Chen merasa kesal karena ia belum sempat berbicara. Padahal dirinya ingin bertanya apakah Kaisar Timur mau bergabung dengan aliansi miliknya. Singkat cerita, tibalah mereka di sekte Heng Yue. Di sana tetua Jiang bertanya mengapa mata dan tubuh Ye Chen bisa terluka. Ye Chen menjawab jika sebelumnya ia bertarung dengan naga iblis. Namun dirinya meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja. 都遭受了重创，都说了没什么大事，让我们看看。你们放心好了，我真的没事。 Chen Shui bertanya, berapa lamakah lukamu akan pulih? Ye Chen menjawab, mungkin hanya sebentar saja untuk memulihkan diri. Dan ia meminta agar para tetua keluarga lainnya beristirahat dulu. Karena setelah Kaisar Pedang keluar dari pengasingannya, maka kita akan perang melawan sekte Zhengyang. Kemudian Ye Chen berniat untuk menyembuhkan luka lebih dulu. Dan rupanya Ling Yu'er akan mengantar Ye Chen pergi. Tapi saat itu Gu Santong menyadari bahwa baru kali ini aku melihat jika Ye Chen begitu lemah. Tetua Wu Ye merasa kesal karena Gu Santong telah menghina Ye Chen. Sedangkan Tetua Chu berkata bahwa Ye Chen memiliki banyak teknik rahasia. Sehingga jika melawan Raja Iblis sekalipun harusnya tak sampai terluka separah ini. Tetua Chu bertanya apakah yang sebenarnya terjadi pada kalian. Ning Xuang meminta maaf karena aku tak bisa mengatakannya. Lagi pula Ye Chen sengaja merahasiakan ini agar mereka tidak khawatir. 便是我们对正阳宗宣战之时，叶晨这么柔弱的样子，疗伤了。各位继续商讨正事吧。你们究竟遭遇了什么？ Kembali ke Ye Chen yang rupanya ia ditinggal pergi oleh Ling Yu'er. Bahkan Ling Yu'er menyuruh Xiong Er untuk mengantar Ye Chen karena dirinya merasa kesal terhadap kelakuan Ye Chen sebelumnya. Tak hanya itu, Xiong Er juga berniat untuk menjahili Ye Chen. Bahkan ia sengaja mengejek Ye Chen di hadapan para murid lainnya. Dan ia memberitahu bahwa Ye Chen adalah seorang Taoisme yang akan mengajarkan mereka. Mereka sangat senang karena bisa bercanda dengan Tuan Suci. Tapi tiba-tiba datang Chuling Er yang memuji ide Xiong Er. Sehingga saat itu juga Chuling Er langsung menghajarnya hingga terpental. Setelah itu Ling Er membawa suaminya tersebut ke tempat pengasingan. Dan ia bertanya apakah ada cara agar aku bisa menyembuhkanmu. Ye Chen menjawab tentu saja, yaitu dengan bercinta bersamanya. Namun Ling Er yang kesal segera menghajar suaminya itu yang selalu bercanda. 叫的一世英名啊！你对你已经是极致的温柔了。别忙之中抽空指点他们。去死！ Kemudian Ye Chen merasa bingung mengapa naga Long Ye tak berbicara. Dan ternyata klon terakhir miliknya telah menghilang akibat dari kejadian sebelumnya. Bahkan tubuh Daonya juga sangat kesal karena Ye Chen hampir membunuhnya kali ini. Ye Chen kembali menyuruh tubuh Daonya untuk mencari Guru Xuan. Tapi tubuh Daonya Ye Chen justru ingin melihat seorang praktisi kuat yang sedang bertarung.
sehingga membuat Ye Chen merasa kesal terhadap tubuh daunnya sendiri. Lalu Ye Chen pun mulai menyembuhkan lukanya. Tapi lagi-lagi ia teringat dengan pedang Kaisar Xuan Yuan yang membuat dirinya benar-benar terkejut. Di depan pintu gua, Yuer bertanya apakah kakaknya mau kembali ke tanah Huizhou. Han Yue menjelaskan jika garis Daoling milikku telah mencapai titik kritis, sehingga ia harus pergi karena membutuhkan Daoling Qi untuk membangkitkan garis keturunannya. 所以你就继续找吧。那最要紧的事情就是赶紧疗伤那个一步跨出万丈的人了。我的道灵血脉已经到了临界点。 Yuer bertanya, lantas apakah setelah itu kau bisa mengalahkan Ling Xuang? Han Yue menjawab, sepertinya tidak bisa karena dia adalah tubuh legendaris. Namun, Yuer berkata, meskipun tubuh legendaris, tapi Ye Chen tetap bisa mengalahkannya. Setelah kepergian mereka, muncullah Ling Xuang di depan pintu gua, dan ia mulai masuk untuk melihat kondisi Ye Chen. Ye Chen pun meminta darah Xuan Lingnya untuk proses penyembuhan. Ketika proses berlangsung, Ye Chen menyuruh Ning Xuang untuk tidak memaksakan diri. Tapi tetap saja Ning Xuang berusaha semaksimal mungkin. Lalu setelah itu, dirinya pun kembali pergi meninggalkan Ye Chen. Saat sedang berjalan, Biao bertanya bagaimanakah keadaan Ye Chen. Ning Xuang menjawab bahwa seharusnya dia baik-baik saja. Sedangkan Xuanu merasa bahwa tekanan aura Ning Xuang memang sangat kuat. Apalagi menurut Biao, di wilayah Dacu ini, mungkin hanya Ye Chen yang bisa mengalahkannya. 继续下去，你会吃不消的。再撑一下，应该是已无大碍。他怎么样了？ Kemudian Xian dan Xiaoling melihat jiwanya Ye Chen mulai keluar dari tubuhnya. Yang hal itu tentu membuat mereka sangat khawatir, sehingga mereka pun segera pergi untuk mengabarkannya kepada para tetua. Tetua Chu terkejut bagaimana mungkin jiwa Ye Chen bisa keluar, padahal ini bukanlah roh primordial. Tetua Ji yang menjawab mungkin semua ini atas kemauannya sendiri. Bahkan saat itu jiwa Ye Chen keluar lagi menjadi 3 bagian. Tak berselang lama datang Kaisar Pedang ke sana. Biao meminta bantuan pada ayahnya itu untuk mengatasi jiwa Ye Chen. Tapi kakek juga memberitahu bahwa Bibi Fuling lah yang lebih mengerti tentang hal ini. Tetua Fuling pun membenarkan perkataannya, dan ia meminta bantuan Chuling yang memiliki tingkat jiwa di puncak surgawi, yang mana kini Chuling disuruh merantai ketiga jiwa Ye Chen tersebut. Setelah itu, Tetua Fuling meminta bantuan kepada Chu Xuan, tapi Ketua Ding Tian memberitahu jika Chu Xuan belum kembali. Oleh karena itu, Ning Xuang pun segera maju untuk membantunya. 还得看你姑姑。他的肉身还在枯萎。另一位封主，楚轩可在？ Ketika proses berlangsung, mereka kesulitan untuk menggabungkan jiwa Ye Chen. Tapi mereka mencobanya lagi dengan peringatan dari Tetua Fuling jika mereka harus lebih tenang. Sedangkan di Kekaisaran Tianxuan, Sang Ratu dan Master Fuya masih mengawasi Ye Chen. Master Fuya bertanya mengapa jiwa Ye Chen bisa keluar. Sang Ratu berpikir bahwa Ye Chen telah menyembunyikan rahasia yang besar. Sementara di dalam gua, Ling dan Ning Xuang akhirnya berhasil menggabungkan jiwa Ye Chen. Tetua Fuling menjelaskan bahwa sekarang Ye Chen baik-baik saja. Namun Gu Santong mengingatkan bahwa sekarang kita harus berdiskusi tentang perang pada Sekte Zhengyang. Lagi pula saat ini Kaisar Pedang telah keluar dari pengasingannya. Kaisar Pedang memberitahu jika diriku tak bisa mengalahkan Raja Falun. Tetapi Tetua Wuya berkata jika kami tak memintamu melawannya sendirian. Dan sekarang pasukan kita jauh lebih banyak dari mereka. Meskipun Raja Falun kuat, pasti bisa kita kalahkan. Kakek juga setuju dengan perkataannya tersebut. 记得我说的吗？心无杂念，归位。为什么会突然分裂？是正阳宗的6倍还多。 Setelah 3 hari, kini tubuh Ye Chen sudah lebih baik dari sebelumnya.
Namun ia belum tahu berapa lamakah kekuatan matanya bisa pulih. Ia pun segera pergi ke aula utama untuk bertemu para tetua. Sesampainya di sana, Ling Er bertanya tentang kondisi suaminya itu. Ye Chen menjawab, selain mata immortal, kekuatanku masih bisa berfungsi. Tapi kakek juga memberitahu jika sebelumnya jiwamu keluar dari tubuh. Untung saja ada senior Fuling yang membantu menyatukannya. Ye Chen terkejut mendengar perkataan itu. Sedangkan tetua Fuling menjelaskan bahwa mereka berdua juga telah membantumu. Oleh karena itu, Ye Chen pun berterima kasih kepada mereka. Tetua Fuling bertanya, apakah sebelumnya jiwamu pernah keluar dari tubuh? Ye Chen menjawab bahwa itu belum pernah terjadi, dan ia tak percaya karena mengetahui jiwanya ada 3. Sehingga Ling Er pun memberikan penglihatannya agar Ye Chen bisa percaya. 幸亏还有你和楚灵儿。哥，这是什么情况？ 我也一点都没察觉此事吗？ 知道感恩就好。 Ye Chen akhirnya percaya setelah melihat rekaman barusan. Tetua Fuling berkata bahwa tampaknya kau bisa memadatkan roh primordial. Karena jiwa yang keluar dari tubuh adalah tahap awal dari kondensasi roh primordial. Singkat cerita, di malam harinya pasukan Ye Chen pun mulai menyerang sekte Zhengyang. Yang hal itu membuat tetua Cheng Kun benar-benar sangat kesal. Berbeda dengan Raja Falun yang menyadari jika mereka sengaja memaksaku mengeluarkan kartu andalan. Tanpa berbasa-basi, Ye Chen kembali menyuruh pasukannya untuk menyerang. Bahkan saat itu, seorang murid terkejut karena Ning Xuang berada di pihak Ye Chen. Sedangkan Ye Chen memberitahu Naga Longye bahwa aku akan menyelamatkanmu. Naga Longye sangat senang karena akhirnya ia bisa bebas. Sementara tetua Cheng Kun merasa kesal dengan kelakuan mereka berdua. Bahkan jika ia tahu dari awal, maka pasti dirinya sudah lama membunuh Ye Chen. 时刻， 我已经有觉悟了。 就是俺轻饶我正阳宗。 Ye Chen tak peduli dengan omong kosong seorang bawahan seperti Cheng Kun. Dan tak berselang lama datang Raja Falun yang mana Ye Chen sudah mengetahuinya. Bahkan Raja Falun sangat kesal karena Ye Chen sengaja memprovokasinya. Senior Dugu menyadari jika Raja Falun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan menurut Kaisar Pedang, kekuatannya bisa setara dengan Raja Perang. Tapi secara tiba-tiba Raja Falun langsung mengeluarkan pasukan dunia bawah. Gu Santong merasa khawatir karena pasukan mayat ini terlalu banyak. Bahkan Ye Chen berkata bahwa ini di luar dari dugaan kita. Namun Raja Falun memberitahu jika masih banyak kejutan yang menantimu. Benar saja muncul pasukan kegelapan Kuijang. Tetua Zhongling berpikir pantas saja semua raja di masa lalu dipaksa untuk mundur. Oleh karena itu mereka beruntung karena telah bersatu sebelumnya. Atau jika tidak, maka tak ada kekuatan di wilayah Dacu yang bisa melawan mereka. 当初我就该一掌劈了你。 Tak berhenti sampai di situ, Raja Falun memberitahu jika ini belum berakhir. Dan ternyata ia mengeluarkan para master dan patriark sekte Heng Yue. Begitu pula menurut Zhao Ao, ada patriark dan para master dari sekte Qingyun. Mereka semakin khawatir karena pasukan mayat ini berada di ranah kuasi surga. Ditambah lagi, kini Raja Falun menunjukkan kejutan lainnya. Yang rupanya mereka adalah 3 orang pencetus 3 sekte, yaitu Guanglong pembuat sekte Zhengyang, Yuji pembuat sekte Heng Yue, dan Yun Qiu pembuat sekte Qingyun. Mereka semakin tak percaya dengan kekuatan pasukan Raja Falun. Namun menurut Ning Xuang, yang paling sulit adalah jika dia bisa membangkitkan 9 kaisar The Great Chu. Sedangkan Raja Falun memberitahu bahwa aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Mereka semua mulai saling bertempur satu sama lain. Dan Ning Xuang memberitahu bahwa Raja Falun harus diatasi lebih dulu.
Atau jika tidak, kita bisa kalah menghadapi pasukan mayat hidup. 先送你们上路，不可饶恕！ 那些英明死将自会消失。 Ye Chen sudah tahu tentang hal itu, hanya saja Raja Falun berada di dalam penghalang gunung terkuat. Sehingga dengan kekuatan kita saat ini sulit untuk menembus penghalangnya. Oleh karena itu, Ye Chen harus pergi dulu untuk bertemu naga Long Yi dan naga Long Er. Sesampainya di sana, Ye Chen menyuruh dua naga itu untuk mengirimnya ke tempat naga Long Ye. Karena seharusnya mereka bisa mengirim Ye Chen ke sana dengan jarak dekat dari sekte Zhengyang ini. Dan benar saja, kini Ye Chen berhasil diteleportasi ke sana. Naga Long Ye merasa senang karena akhirnya Ye Chen sudah sampai. Sedangkan Ye Chen bertanya bagaimanakah cara untuk melepas rune dan rantai segel ini. Naga Long Ye menjawab bahwa ini semua tidak akan mudah. Oleh karena itu, Ye Chen disuruh untuk menyempurnakan rune terlarang di dekat alisnya. Ye Chen menjelaskan jika rantainya terlepas maka sekte Zhengyang akan tahu. Namun Naga Long Ye menjawab bahwa aku bisa menahannya selama setengah jam. Sehingga saat itu juga Ye Chen memulai prosesnya. Setelah proses dilakukan, akhirnya Ye Chen bisa melepaskan semua segel tersebut. Dan Naga Long Ye sangat senang karena setelah sekian lama, akhirnya ia bisa bebas. Namun Ye Chen mengingatkan bahwa kita masih memiliki urusan lain. Naga Long Ye mulai merubah wujudnya menjadi seorang biksu. Dan ia berkata jika Raja Falun sangat kuat sehingga sulit untuk dikalahkan. Oleh karena itu, Ye Chen meminta bantuan Naga Long Ye untuk menghancurkan formasi pelindung gunung milik sekte Zhengyang. Kembali ke arena pertempuran, di sana terlihat Kaisar Pedang yang masih bertarung. Dan secara tiba-tiba, Tetua Cheng Kun menyadari jika Naga Long Ye telah bebas. Yang hal itu membuat dirinya terkejut sekaligus sangat marah. Dan ia bertanya-tanya siapakah orang yang telah melakukannya. 再这么打下去，好，我们七灵魂禁欲碎了。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 45 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.